10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat malam untuk teman-teman Zen Creator. Bagaimana kabarnya? Wah, semuanya udah langsung jawab oke banget pastinya dan keadaan sehat juga kan. Nah, untuk teman-teman Zen Creator yang lagi bersama dengan kita nih, welcome banget nih untuk bisa bergabung di acara Asus Academy di episode kedua. Boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dari teman-teman Zen Creator dengan semangatnya di malam hari ini. Masih bersama dengan saya Jessica William yang akan menemani teman-teman Zen Creator untuk bisa ngobrol-ngobrol seru di episode kedua kita di mana Asus Indonesia menghadirkan sebuah acara yang menarik nih, yaitu Asus Academy. Nah, Asus Academy ini dihadirkan untuk bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas dari teman-teman Zen Creator dan juga seluruh masyarakat di Indonesia dengan produk-produknya Asus. Ngapain aja sih yang akan kita lakukan di acara Asus Academy ini? Nanti pastinya ada seorang tamu istimewa yang bakal sharing, kemudian bakal kita kulik-kulik lebih jauh lagi pengalamannya dan juga apa yang kita bisa pelajari. Dan hari ini kita bersama dengan VivoBook untuk bisa tahu lebih jauh lagi mengenai dunia content creator. Seru banget ya. Nah, kira-kira udah pada tahu belum sih siapa tamu kita hari ini? Nah, selain nanti tamu spesial kita juga punya beragam hadiah. Ada hadiah untuk teman-teman yang bakal ikutan games sama kita dan juga ada hadiah door prize untuk 3 orang yang beruntung dari teman-teman Zen Creator yang tetap setia dari awal sampai dengan akhir acara Asus Academy di episode kedua ini. So, stay tune. Cari tempat yang paling nyaman buat kamu bisa bersama dengan kita dalam beberapa waktu ke depan. Plus, kalian juga nih udah siapin deh cemilan, kemudian posisi duduk yang nyaman, atau pastinya kalau kalian nontonnya sendiri, aku saranin aja nih langsung ajak seluruh keluarga, teman-teman kamu, terutama yang pengen tahu dunia content creator, biar nggak ketinggalan sebuah insight-insight menarik dan juga hal-hal seru yang bakal kita sampein lewat kehadiran tamu spesial kita. Well, langsung aja aku mau menyapa tamu spesial yang udah hadir di acara Asus Academy di episode kedua kita bersama dengan VivoBook ini. Udah ada Anjas Margarita. Hai. Halo Jessica. Apa kabar Jas? Ya luar biasa banget. Udah lama banget ya gak ketemu ya? Oh banget. Saking lamanya 2 minggu. Emang bener banget nih ya teman-teman Zen Creator, Anjas ini pastinya udah banyak banget yang kenal dan kebetulan kita lagi sering juga nih ketemu dengan berbagai momen ya, karena sekarang dunia creator itu lagi seru banget untuk dibahas. Yes. Well, Jas, banyak yang kenal tapi pasti ada juga yang belum kenal nih. Siap. So boleh dong sapa teman-teman Zen Creator kita plus kenalin diri kamu lagi. Siapa sih seorang Anjas ini? Silakan. Halo Zen Creator, jadi kalau biasanya gue Hello Filmmakers, ada juga Zen Creator. Jadi kalau event bareng Asus pasti Hello Zen Creator nih. Bener banget. Nah, ya Zen Creator ini sampai, maksudnya aku dari awal dibentuknya Zen Creator ini udah joinan ya. Serius? Udah joinan zamannya Eka Gustiwana di awal-awal kan ya. Nah, jadi ini jadi keren banget ketika ada Asus Academy nih Jess. Jadi asik gitu ya. Nah, kenalin teman-teman, nama aku Anjas Margarita. Aku adalah seorang content creator. Aku juga sebenarnya ngejalanin beberapa konten. Ada Downnet Films. Dulu yang awal-awal aku jalanin juga ada Neuron dan Hipotesa. Neuron itu animasi kesehatan. Hipotesa itu lebih ke politics gitu. Ya, sebenarnya ada juga startup tapi baru berangkat banget gitu ya. Dan ya adalah nanti ada surprise-nya dari startup ini. Akan ada coming soon. Aduh kalau ngomongin startup jadi aku ingat 6 dosan. Tapi bukan. Lagi penting banget tuh betul. Jadi mau jadi sodalmi nih. Waduh. Oke, nah teman-teman tuh seru kan? Dan kalau kalian yang udah follow juga di Instagramnya dari Anjas pasti udah dapat dikit spoilernya nih dari Anjas. Akan ada beberapa trik dan tips yang akan di-sharingkan hari ini yang pastinya bisa kita pelajari banget nih buat kalian-kalian pada Zen Creator, terutama yang pengen jadi content creator seperti Anjas ini. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, apa sih keseruan tantangannya
makanya pantengin bareng sama kita. Namun sebelum kita mulai nih, aku juga mau kasih info dulu nih, Jas. Apa tuh? Mau kasih challenge sama teman-teman Zen Creator, karena mereka ini kreatif semua. So, kreativitasnya boleh dong disimpan di foto kamu, yaitu dengan cara ikutan selfie challenge kita. Nah, ikutin lomba selfie kita, kamu bagaimana caranya? Gampang banget, Jas. Buat teman-teman Zen Creator yang saat ini lagi nonton di Asus Academy di rumahnya masing-masing ataupun di luar rumah, silakan boleh selfie kalian saat ngikutin acara ini, boleh sendiri, boleh rame-rame, boleh gayanya. Coba kalau anak konten kreator gayanya gimana? Ini kan laptop nih. Spesialnya Vivobook keren banget nih buat foto. Gini, dinyalain, jangan lupa dinyalain, mati. Wis. Gini. Oke, atau boleh. Yang kedua, dari low angle, jadi kelihatan laptopnya keren gitu. Beda ya, kalau itu memang profesional ya. Atau yang punya kamera-kamera Hollywood boleh juga. Boleh, pokoknya pakai atribut kamu yang paling oke, ciamik dan greget banget buat outfitnya juga dan sekreatif mungkin. Silakan boleh langsung upload dan tag ke Instagram kita nih di Asus Indonesia, yaitu di @asus.id. Nah, kalian juga jangan lupa untuk pakai hashtagnya. Kita punya 3 hashtag yang menjadi ketentuannya hari ini. Kalian bisa sertakan di hashtag selfie with Asus Academy. Kemudian hashtag Vivobook dan hashtag wow the word. Nah, sekali lagi ya, hashtagnya itu hashtag selfie with Asus Academy, hashtag Vivobook, dan hashtag wow the word. Kita akan ada 3 hashtag tadi yang bisa digunakan untuk bisa menyaring untuk teman-teman Zen Creator yang ikutan di selfie competition kita yang bakal kita umumin di akhir acara nanti. Nah, pasti penasaran dong teman-teman Zen Creator, hadiahnya apa sih? Apa tuh hadiahnya? Kamu pengen tahu? Hadiahnya keren banget, yaitu ada 1 unit Zenfone Live. Wow, Zenfone Live tuh handphone yang asik untuk live loh. Banget. Pernah coba aku, enak banget. Nah, makanya kalau kamu mau eksis, yuk kasih eksistensi kamu dengan ikutan lomba selfie competition kita. Dan nanti di akhir acara tungguin bakal Jessica umumin bersama dengan Anjas Maradita. Siap. Plus, jangan lupa selain hadiah untuk Zenfone Live yang kita berikan untuk pemenang dari selfie competition, kita juga masih punya 3 hadiah lainnya yang akan kita berikan untuk teman-teman di door prize. Plus kalian juga bisa berkesempatan ikutan games nih bareng Anjas nanti di tengah-tengah acara. Momennya kapan? Biar seru, makanya kalian harus stay tune terus untuk supaya nggak ketinggalan nih momen gamesnya. Dan pastinya nih Anjas, karena begitu antusias banyak banget juga yang udah komen dan waktu kita lihat nih pendaftarannya begitu luar biasa ya teman-teman Zen Creator, kita mau ingetin untuk jangan lupa registrasi di link Zoom yang sudah dihadirkan di chat box-nya kalian hari ini untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah spesial dari door prize kita. Karena ada 3 hadiah dan salah satu hadiah utamanya mau tahu nggak nih? Apa tuh? Yaitu ada hadiah utamanya 1 buah Zenfone Max Pro M2. Aduh, itu baterainya awet banget. Kalau tapi kamu bukan tahu. acara Zenfone sih ya. Iya, kalau itu bukan kaleng-kaleng deh pokoknya. Bisa eksistensi dari pagi sampai malam sampai besokannya lagi. Mantap. Oke, itu dia tadi hal keseruan yang bisa kita sampaikan di awal. Dan kalian jangan lupa untuk ikutan ya. Dan pasti harus setia sampai dengan di akhir nanti. Nah, kalau udah ngomongin hadiah, ini pastinya udah pengen banget nih buat teman-teman saya creator untuk bisa tahu lebih jauh. Kira-kira rahasianya apa sih dari tamu spesial di sebelah saya ini? Mendingan yuk langsung kita mulai ngobrol-ngobrol santai di malam hari ini ke Anjas Maradita. Oke Anjas. Siap. Aduh, ngomongin konten creator, kayaknya salah satu nama Anjas Maradita ini sudah sangat dikenal banget sama teman-teman creator. Nah, boleh ceritain gak sih kamu sekarang lagi sibuk apa? Ya kalau sibuknya tadi ya udah diceritain beberapa konten khususnya, apalagi konten yang editing ini akhir-akhir tahun gini kan lagi memang brand untuk marketing lagi kenceng ya. Betul. Jadi banyak di itu, sama satu lagi yang sebenarnya paling intens lagi siapin startup gitu. Yang tadi kamu bilang ya akan coming soon ya? Yes, coming soon, dan ini bakalan jadi temennya Asus Academy. Yoi. Tapi bikin penasaran aja nih. Tapi nanti lah info detailnya. Nantikan aja. Nah, ngomongin tadi kan akhir tahun pasti makin sibuk. Sekarang lagi ngerjain project apa aja sih? Kalau projectnya ada yang khususnya ya sama Intel ini, ada beberapa marketing freelance juga. Sama ya sebenarnya kan kalau di startup itu aku chief product officer-nya, jadi memang all the product itu aku yang pegang gitu. Jadi memang lagi banyak produk banget, dan terutama kalau kita lihat ya teman-teman Zen Creator dari konten-konten yang dibuat ada di channel YouTube-nya. Ini channel YouTube-nya ada 3 tadi ya? Ada 4 calonnya. Ada 4 calonnya kan? Satunya nggak boleh kasih tahu, 3 dulu sekarang. Betul. Nah,
ini pastinya kamu makin sibuk, makin keren, makin banyak kreativitasnya. Tapi kalau aku penasaran sama backgroundnya. Oke. Boleh ceritain gak sih, Jas? Pertama kali bisa terjun di dunia content creator tuh asal muasalnya gimana dan kapan? Ya awalnya sebenarnya kan aku itu sebenarnya kalau ngomongin content creation itu aku paling nggak mau jauh-jauh sama kehidupan asli aku gitu. Oke. Ini boleh dipegang juga, maksudnya nanti di tipsnya juga akan mirip kayak gitu kan. Artinya aku mulai dari apa yang aku kerjakan, which is aku awalnya memang videografi bikinnya. Oh awalnya videografi dulu? Iya dulu aku freelance untuk kayak acara-acara wedding sih ada lah 1-2, tapi kebanyakan yang kayak ulang tahun Sweet 17 gitu. Itu kalau waktu itu di Tangerang hampir banyak banget yang aku handle kan kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya pokoknya jadwal full lah ya. Betul. Sampai akhirnya kok ternyata video something ini pada rame gitu ditonton, which is tutorial editing. Especially kayak tutorial wedding videografi Sweet 17 videografi itu ternyata rame. Akhirnya mulailah ke konten. Oke. Nah, saat itu masih ngeblend tuh, masih ada kuliah, ada video kerja. Jadi masih nyambi ya? Nyambi pokoknya. Tapi lama-lama kayaknya ya aku perlu fokus untuk ke content creation gitu. Dan akhirnya emang bareng teman-teman yang ada yang dari kedokteran, ada yang dari ilmu hukum dan politik. Oh iya? Iya, kita bikin channel yang tadi aku bilang. Jadi channel kesehatan tuh bukan karena aku bisa videografi, tapi karena aku bisa videografi dan animasi. Temenku ngerti ilmu kesehatan, so kita blend ilmunya. Jadi collab ya? Collab gitu. Ya akhirnya awalnya kan kita masih iuran-iuran kan, sampai akhirnya kita jadiin PT, terus ada sahamnya gitu. Jadi ada satu. Ya asli kayak startup banget ya ini ya. Benar, jadinya. itu startup yang pertama aku terjunin dulu. Nah ya ada satu pihak media gitu yang beli dan akhirnya itu jadi cara untuk survive-nya startupnya gitu. Oke, seru banget. Seru banget. Kalau teman-teman mungkin yang sekarang lagi ngehits juga nih film Startup kemarin ya kan yang booming habis, ternyata ada yang realnya juga nih di sebelah kanan kita, tamu spesial kita ini yang udah ngejalanin juga dan kalian tuh bisa jadi inspirasi bahwa bisa kok kamu bisa berkolaborasi dengan siapa saja dan dengan bidang apa aja yang beda sekalipun kayak Anjas tadi ya. Nah itu udah berapa lama tuh? Itu berarti kamu jadi konten kreatornya secara profesi? Kalau sebenarnya secara waktu itu tuh kayak ngeblend banget gitu loh. Jadi nggak ada waktu tetapnya. Cuman kalau kapan mulainya itu dari 2017-an. 2017-an sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Wah lumayan banget juga ya. Iya. Dan pastinya kalau ngomongin konten creator itu kan sekarang lagi booming banget nih. Yes. Semua orang kalau ditanya cita-citanya, ayo teman-teman konten creator cita-citanya apa nih? Kalau dulu kan banyak yang bilang aku pengen jadi misalkan seorang pilot kerja kantoran gini-gini. Kalau sekarang ditanya, enggak loh aku pengennya jadi YouTubers, kemudian content creator. Nah, karena lagi booming banget sekarang juga oke banget, pastinya persaingannya banyak kan. Yes. Nah, gimana tuh kamu bisa ngadepin challenge-nya itu dan terutama namanya content creator itu kan perlu kreatif, punya ciri khas, difference punya berbeda. Nah, gimana caranya? Mungkin boleh dibagi ceritanya sama teman-teman content creator. Ya, sebenarnya ada 3 hal ya yang mendasari kita untuk kalau kita mau mulai something gitu. Ini sembari jadi challenge saja. Nanti challenge saya aku kasih tahu di abis 3 tips ini. Nah, tapi apa aja tuh? Nanti kita 3 tipsnya ini, 3 thingsnya ini. Pertama, kalian harus tahu market kalian gitu. Nah, market kalian jadi, artinya know your market. Yes, know your market. Kayak kalian tahu apa yang mau siapa yang mau dikasih kontennya. Terus know siapa viewer kamu ya. Betul. Terus tahu mau bikin apanya. Know what you want to make. Harus tahu mau bikin apa. Nggak boleh nggak tahu. Ketiga adalah konsistensinya. Ya mau sebulan sekali, mau seminggu sekali. Yang penting ada. Jadi jangan sebentar bikin, sebentar enggak gitu. Betul. Ya. Karena nanti viewernya juga bingung. Kok bentar ada, bentar lagi nggak ada nih videonya. Atau kita coba tanya di chat. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu, kalian mau bikin apa? Oke, lihat ya. Kalian mau bikin konten tentang apalah gitu. Bebas aja random jawabannya ya. Nah, mau bikin konten depan enggak? Sekarang ditanya nih sama Anjas. Kira-kira teman-teman content creator nih kalau yang udah punya cita-cita atau yang baru mau jadi content creator, kalian pengen bikin konten kayak apa sih gitu? Karena itu salah satu tipsnya tadi ya. You must to know what you want to make. What you want to make. Jadi harus tahu dulu mau bikin apanya gitu. Musik ya pasti ada tuh musik.
terus vlog something, sinematik, etc. Jadi kan udah banyak banget ya Jas ya, ada seru banget, bisa banyak ya. Lini majornya ya. Benar. Nah, kalau kita udah tahu nih, kan kita mau bikin apa nih teman-teman? Ada yang mau bikin musik, motovlog, something. Nih kita coba sambil baca juga. Iya, jadi pasti banyak banget edukasi short film, banyak ya. Yes, benar. Nah, sekarang coba teman-teman ekstrak lagi. Untuk siapa sih kontennya teman-teman? Oke, tadi ya untuk viewersnya ya, untuk siapa targetnya kamu gitu. Oke. Ngeprank tuh, motion graphic. So many things lah yang kita bisa lihat ya. Untuk students. Oh, ada students, ini baik banget nih. Untuk generasi guru muda. Kayaknya tadi yang ngomong ya, anak-anak milenial. Untuk pelajar. Untuk siswa. Oke. Nah, implementasinya apa sih? Nanti pas kita sambil praktek editing, kita akan lihat kalau misalnya untuk anak muda itu harus gimana, untuk orang tua gimana gitu. Jadi seru banget. Yes, kita jadi harus itu beda-beda ternyata ya. Betul, beda-beda banget. Treatmentnya juga beda gitu. Ketika kita tahu market kita, ketika kita tahu apa yang mau kita bikin, jadi kita ketika berangkat kita nggak ngawang-ngawang. Jangan jangan jadi bawa udah poinnya. Tahu banget. Kalau kita bisa bilang ya teman-teman content creator sebenarnya nggak nih Jas, kalau aku bisa simpelin biar kita sudah fokusnya yang kemana gitu loh. Itu akan benar-benar jelas banget target audiensnya atau viewersnya kita. Kemudian tadi konten apa sih yang kamu mau buat, terus kamu jangan lupa untuk durasi itu bukan bicara berapa lama kontennya, tapi konsistensinya kamu untuk seminggu sekali kah kamu nguploadnya, atau mungkin memang ini per mingguan atau per bulanan atau per harian kontennya untuk diperbarui. Oh gitu. Betul. Jadi tahu kan gitu kapan apa yang mau dibikin segala macam udah tahu. Nah, challenge-nya adalah ini challenge jangka panjang ya teman-teman yang hadir di sini. Bener. Aku challenge bareng untuk kita nih sama-sama berangkat. Oh, jadi kan challenge ke teman-teman content creator ya. Jadi gini, teman-teman kan udah tahu nih mau bikin apa untuk siapa. Yuk sama-sama kita praktekin. Aku bikin untuk orang di Korea. Which is kan berarti mereka nggak kenal aku sebelumnya kan. Kalau misalnya aku bikin channel karena baru beda negara ya. Di Indonesia aku dapat keuntungan dong. Karena aku bisa. Karena viewer kamu udah ada, kamu udah banyak pengikutnya. Tinggal promote. Ini buat orang Korea, aku bikin konten untuk bahas sesuatu dalam bahasa Korea. Teman-teman buat orang Indonesia. Kita sama-sama berangkat dengan kondisi yang sama nih. Jadi ini challenge nih ya, beda negara. Kalau teman-teman Zen Creator kita tantang untuk bikin konten yang kamu tadi kan udah sebutin kan, kamu mau buat tujuannya tuh apa dan tipe kontennya apa, kamu buat di Indonesia. Nah, di challenge oleh Anjas akan buat itu untuk di Korea. Betul. Kayak si Ipar Setiawan misalnya, dia mau bikin tentang travel misalnya. Yuk, kamu bikin untuk orang Indonesia, aku bikin untuk orang Korea. Misalkan travel kan sekarang walaupun lagi pandemi ini kan bisa kreatif dong. Ini namanya juga namanya dunia kreatif. Jadi kalau nggak bisa keluar yang jauh-jauh ya bikin aja travel yang dari kamar ke depan rumah gitu kan. Yang penting kamu bikin konten yang seru. Right. Biar bisa tahu namanya tour my house gitu. Contohnya bisa. Dan nggak usah jauh-jauh sama kehidupan kita. Semua di sekeliling kita? Semua di sekeliling kita aja. Nah, kenapa aku bikinnya bahasa Korea? Ya karena aku mau nanya, kenapa? Apakah kamu suka sama K-pop? Enggak. Kalau misalnya ngomongin gini ya, itu tadi kan kalau editing itu apa? Hobi aku kan? Betul. Kalau edukasi segala macam apa? Edukasi kan itu kamu tadi ada temen, berarti pertemanan aku kan? Betul. Istilahnya pertemanan sama concern. Kalau politik apa aku? Politik kan tadi ada temannya juga satu politik. Politik. Kedua adalah keluh kesah aku. Begitu kan. Korea apa? Korea apa? Nah, ini aku penasaran. Jangan-jangan kamu karena memang terinspirasi 6 dosan kah? Korea itu kegagalan aku. Hah, kenapa tuh? Karena aku gagal kuliah di Korea pada saat itu. Serius? Nah, makanya kegagalan aja bisa dijadiin sesuatu. Itu yang negatifnya loh, orang tuh hidup tuh kegagalan tuh paling ampas lah. Keren banget. Jadi ini kita bisa belajar ya teman-teman creator bahwa semua aspek dalam kehidupan kamu tuh bisa jadi sumber inspirasi kamu, benar gak? Yes. Jadi kalau aku udah nggak perlu nanya lagi ke Anjas, kira-kira apa aja sih sumber inspirasinya Anjas? Ternyata lingkungan sekitar dan apa yang terjadi dalam hidupnya Anjas sendiri. Itu yang bakal jadi inspirasi untuk ide-idenya. Keren banget Anjas. Gitu. Simple tapi meaningful banget, bener teman-teman creator ya. Dan pastinya teman-teman Zen creator, kita juga pengen nanya nih, kalau ngomongin kan tadi tantangannya memang banyak. Tapi tantangan yang terberat yang pernah kamu alami selama beberapa waktu ini, lumayan cukup beberapa tahun kan tadi ya. Kamu udah jadi profesional content creator. Tantangan terberat itu apa?
Tantangan terberat sebenarnya saat pertama kali mulai. Kenapa tuh? Karena jujur aja mungkin saat pertama kali mulai kan belum dapat apa-apa. Dan aku bukan orang yang punya segalanya gitu loh. Kan banyak orang yang, aku nggak compare ya, tapi banyak orang yang memang saat berangkat udah punya keluarga yang kaya dan lain-lain. Oke. Me, Kita bilang udah punya modal lah ya. Yes. Oke. Me, anak beasiswa yang harus sambil kerja gitu-gitu. Ya artinya sangat berat gitu. Beasiswa gue aja 100% gitu kan. Artinya ya emang memanfaatkan itu sama kampus dan lain-lain gitu. Tapi tantangan terberatnya justru di awal itu. Ketika kalian udah berangkat dan menemui satu momen snapnya itu kalian akan dapat sesuatu dari situ. Oke. Gue waktu pertama kali berangkat dan ketemu momen snapnya itu, yang aku dapat satu semangat. Semangat, oke. Semangat. Kalau udah semangat kan pasti kerajinannya ningkat ya. Benar, karena motivasinya langsung ke booster, langsung terpacu. Nah momen itu tuh datang saat satu video tiba-tiba naik view-nya jadi 40.000, terus dapat subscriber sekitar 10.000. Video apa tuh? Waktu itu video tutorial Net TV sama tutorial yang Agung Hapsah. Aku pernah dengar kamu juga kan pernah bikin video tutorial waktu kamu ngajar. Kamu pernah kan dosen Oh iya, juga. iya. Nah itu juga katanya salah satu inspirasi kamu, benar gak sih? Itu ya salah satu yang naiknya sampai jutaan kan. Gitu. Itu juga iya, tapi itu ketika YouTube-nya udah lumayan banyak view. Nah ini pas awal-awal. Pas awal-awal pertama kalinya jadi ya. momen snapnya itu datang pas video itu. Terus kedua saat tiba-tiba ada tawaran sponsor. Saat itu Asus. Jadi makanya Asus tuh udah kayak rumah sendiri. Karena kayak ketika aku masih 20.000 subscriber, istilahnya ya belum ada sponsor lain masuk, Asus tuh ngajakin, yuk kita kolaborasi gitu. Nanti kita pinjemin barang atau kita kasih barang gitu. Dan saat itu jadi kan semangat lagi kan. Oke. Nah jadi kalau mau lihat support ya, dalam bentuk support dari seluruh pihak, supportnya juga datang ke kamu dengan baik, dan itu kita bisa lihat juga bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman Zen Creator nih, Jas. Betul. Bahwa mungkin selama ini banyak juga teman-teman Zen Creator yang masih ragu-ragu ataupun juga belum confident sih untuk bisa mulai seriusi dunia content creator ini, dan berpikirnya mungkin ada juga yang sama kayak Anjas tadi. Tapi Anjas sudah membuktikan lewat pengalaman kehidupannya bahwa ya tanpa apa-apa dari nol, mulai dari nol ya katanya. Itu sekarang tuh terbuka lebar kesempatannya untuk bisa kamu berkembang dan semakin kreatif dan produktif di dunia content creator ini. Dan terutama tadi banyak partner-partner yang akan mensupport, dan plus kayak contohnya acara Asus Academy hari ini nih. Walaupun kita mungkin gak bisa ketemu langsung, tapi Asus tuh akan seru banget selalu berpikir kreatif dan inovasi untuk bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Sehingga kalian tetap bisa produktif dan kreatif, ya kan? Betul, ya nanti itu kayak domino aja. Oh naik ada semangat, ada lagi yang nawarin, semangatnya nambah, kayak gitu-gitu aja gitu. Pokoknya semakin terpacu terus ya. Dan sekali lagi back to challenge kayak tadi, aku akan terapkan ini di challenge aku nanti gitu. Oke, yang tadi ya challenge ke teman-teman Zen Creator yang tadi sudah kita sebutkan bahwa kalian silakan buat konten yang sesuai dengan karakter ataupun juga target yang kalian sudah mau. Nanti Anjas akan bikin kontennya juga nih, tapi kontennya nggak buat di Indo, tapi buat di luar sana di Korea. Full jadi, dalam bahasa Korea berarti. Full, wow. Jadi kalian jangan lupa ya untuk klik subtitlenya ya supaya nanti aku ada subtitlenya ada. Ya kan? Tapi subtitlenya ya belakangan lah nambahinnya. Oke, nah teman-teman Zen Creator, selain challenge tadi, nanti juga kita mau men-challenge teman-teman Zen Creator untuk bisa ikutan games kita, plus untuk bisa menangin hadiah. Kita mau ingetin sekali lagi nih, buat kalian yang pengen ikutan door prize, teman-teman Zen Creator, jangan lupa dong untuk bisa mengisi link yang sudah kita berikan di chatbox kalian untuk bisa dapetin kesempatan hadiah keren dari Asus Indonesia di Asus Academy. Nah, selain itu aku juga pengen tanya dong, kalau ngomongin tentang channel kamu, tadi kan project kamu juga lagi banyak di akhir tahun ini, cerita yang menginspirasi banget dari kamu nol, tapi bisa jadi dari nothing to something, kemudian dari zero to, ya sekarang kita bilang almost something, tapi belum something lah. Iya, tapi kan sudah kita bisa lihat lumayan banget loh, banget untuk bisa berjalan ke sesuatu yang lebih profesional lagi dan juga memberikan dampak. Nah, ngobrolin tentang channel kamu, tadi kan kamu juga ngomong, itu juga dari orang-orang sekitar kamu dapat support, kemudian bisa jadi sampai serius, jadi PT juga, tadi ada perusahaannya, bahkan ada beberapa ide-ide baru lagi. Nah,
Kalau boleh ceritain channel kamu ini kan sesuatu yang kamu mau bagiin. Kita udah tentang juga untuk teman-teman yang lain. Gimana kalau ini tuh menjadi sebuah hal yang bisa menginspirasi ke teman-teman content creator, gimana kalau mereka bisa ngikutin jejak kamu? Apa sih yang mereka harus lakukan pertama kali? Oke. Sebenarnya kalau bukan persiapannya dulu mungkin, tapi motivasinya dulu nih. Karena tadi nggak gampang kalau aku dengerin ceritanya kamu ya, challenge-nya banyak banget, persaingannya pula. Betul. Kalau ngomongin teknis kan sebenarnya gampang ya. Tapi hal yang paling susah itu sebenarnya di motivasinya gitu. Okay. Nah, ngelihat era sekarang kita mungkin mindset beberapa orang gitu ya, itu lebih ke arah ketika ini sambil belajar bisnis juga karena kuliah aku di situ. Jadi ini ada red ocean market nih ya. Red ocean tuh artinya udah di situ ada banyak darah, ada banyak hiu ikan-ikan. Ada blue ocean, tempatnya sangat fresh, masih baru. Kalian harus nentuin nyemplung ke dunia yang red ocean atau yang ke blue ocean. Tapi itu adalah prinsip dagang yang pada umumnya. Prinsip dasarnya dulu. Iya. Tapi ketika ngomongin dunia industri kreatif dan lain-lain, ini udah masuk ke industri 4.0, di mana ada 4C yang salah satunya adalah collaboration. Collaboration. Jadi collaboration itu momen yang sebenarnya orang nggak banyak tangkap. Ketika masuk, saya mau bahas tentang gadget udah banyak nih. Justru karena udah banyak, kita tahu di situ berarti ada banyak orang yang suka gadget. Yes. Iya. Ini malah gaya Mario Teguh kan nanti. Jadi intinya adalah ketika sesuatu itu rame, lu search itu rame. Kalian misalnya suka basket gitu ya. Ada nggak sih penontonnya basket? Search aja. Kalau misalnya ada 50.000, artinya market cap-nya itu ada 50.000. Nah di situ artinya kalian justru bisa masuk ke situ. Dan jangan takut sama competition. Iya, karena kan banyak, kalau udah kayak contohnya nih, mukbang, udah baik banget. Terus gimana dong kalau mau bikin konten mukbang lagi? Persaingannya kan parah banget tuh, gimana ketat gitu. Tapi ternyata enggak ya. Tapi ternyata enggak. Justru change your mind, bahwa itu kesempatan banget, ada peluang. Untuk collab segala macem kan ya. Apalagi kadang-kadang kita itu take for granted atau menyepelekan tempat di mana kita lahir. Nah makanya ada lagu kan yang kayak negara ini tuh negara subur, kita tancepin ini segala macam ya. Tumbuh, Kita, orang luar negeri mau bikin vlog tentang Bali, they spend kayak harus berapa puluh ribu dolar gitu-gitu. Kita tinggal ngesot gitu. Jadi konten traveling, jangan takut. Yang di Indonesia yang pada bikin konten traveling, kalian itu sebenarnya ada di negara yang heaven gitu. Yang untuk traveling tuh orang luar justru seneng banget gitu ya. Banget. Yang kamu kulik gak usah jauh-jauh di luar dari Jakarta. Jakarta aja tuh banyak banget. Kamu bisa ke kota tua, banyak site-site yang ya pokoknya banyak yang bisa dikulik deh, lebih jauh kamu bisa angkat gitu ya. Gitu. Coba tulis dong. Kalian kalau misalnya mau memanfaatkan tanda kutip Indonesia, apa sih yang mau dimanfaatkan gitu. Karena kan Indonesia kan banyak ya makanannya. Kalau kamu mau bahas nih, bukan mungkin bahas yang lebih jauh, kalau kamu mau bahas sebuah konten tentang Indonesia. Ya, lo tau nggak? Sih yang Jessica, bahas topiknya? Jessica tahu nggak tempat yang sekarang termasuk favorit keindahan alamnya? Orang luar pada suka. Banyak ya, Bali, Raja Ampat dan lain-lain ya. Makanan salah satu segala macam. Top 5 makanan di dunia yang Indonesia masuk apa tau nggak? Wah banyak banget juga. Rendang, Padang, ya kan. Terus, banyak banget yang langsung memberikan komennya di chat kita ya. Iya kan, banyak kan, artinya banyak yang bisa alam tuh dia bilang kan. Sate ayam dan segala macam. Pokoknya seru banget kata kreatifnya ya. Banyak banget. Jangan pernah take for granted tinggal di Indonesia. Itu opportunity kita untuk mengembangkan something gitu. Asik. Berarti itu bisa bilang kita nggak perlu khawatir untuk mati ide ya. Karena ternyata banyak banget sumber-sumber source idenya banyak kita banget. Dari lingkungan sekitar, bahkan dari tempat kelahiran kita di sini di Indonesia. So, buat teman-teman yang pengen jadi content creator untuk content creator kita nih, ayo jadi seorang content creator Indonesia yang membanggakan, dan jangan lupa untuk selalu promosikan negara kita sendiri, dan bisa kreatif loh, banyak ininya. Nah kalau ngomongin pengen jadi content creator, tadi kan kamu udah kasih tahu nih, aku sendiri sudah termotivasi banget loh teman-teman content creator, setuju ya? Karena dari yang tadi kita masih takut ragu-ragu, sekarang lebih sure nih, pasti bisa. Kayak ada cahaya gitu dari sana. Yes banget, kayak ada yang terang langsung datang. Tapi pertanyaan aku selanjutnya nih, ini pasti pertanyaan teman-teman content creator. Buat preparationnya,
first step-nya itu perlu siapin apa aja? Karena kan kita butuh tools juga dong, nggak mungkin datang-datang cuman konten biasa kan orang juga nggak suka nih viewers kita nanti kurang mumpuni. Nah, kasih dong tipsnya sama kita. So sebenarnya untuk berangkat dari nol untuk ke content creation, itu ada 2 aspek yang kalian bisa butuhkan, tapi sifatnya bertahap. Nggak usah terlalu rush di awal, tapi bisa dari hal-hal yang simple. Let's say gini, kamera kalian bisa gantikan dulu dengan handphone. Oke, mic bisa digantikan dengan handphone. Oke, kedua adalah laptop. Apalagi laptop zaman sekarang itu banyak juga solusi alternatif, laptopnya bagus, tapi performanya bagus. Contohnya laptop yang harga dan performance-nya balance itu. Karena kan sekarang apalagi yang beginner nih, yang pengen baru coba-coba jadi content creator kan, budgetnya mesti ngepres juga kan. Betul. Harus sesuai. Kalau ngomongin kayak gitu, itu bisa pick kayak series misalnya VivoBook. VivoBook itu tuh solusi yang harga itu benar-benar di tengah, tapi secara performance itu bisa di atas. Terjangkau ya. Ya. Jadi secara harga tuh terjangkau, tapi secara performance tuh oke banget. Nah, kalau ngomongin kan tadi kamu bilang banyak peralatan tools yang pastinya butuh untuk menunjang. Tadi ada kamera, ada mikrofon atau mic. Ada 2 sih item pentingnya. Apa tuh? Dari segi produksi sama dari segi post produksinya. Produksinya Produksi itu tadi, yang kayak mic ini sama kamera. Terus dari post produksinya itu laptop. Laptop doang cukup. Jadi itu 2 segmen yang kita bagi itu teman-teman yang buat para Zen creator yang pengen jadi content creator. Itu pas lagi produksi kamu perlu toolsnya dan juga post produksinya. Nah, ngomongin tentang post produksi, itu kan pasti laptopnya dipakai buat ngediting karena kamu adalah video editor juga. Kalau aku lihat kan, aku sendiri namanya kita kan sekarang demen ya bikin konten-konten juga. Kan paling nggak gampang tuh soal editing tuh. Yes, bener sih. Bener. Dan itu the important partnya juga. Ya, betul. Kalau udah bikin video terus yang ngomongnya juga udah kita nge-hostingnya. Tapi kalau ngeditingnya nggak kan juga sayang kan. Nah, boleh nggak kasih kita, mungkin kamu kan tadi janji juga tuh. Edit ya. Bilang katanya mau kasih kita tutorial plus ini udah ada loh janjinya di Instagramnya kamu nih. Udah tagih janjinya nih sama teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, ada yang ngomong katanya mau bikin tentang tahu bulat. Aduh. Oh, nggak apa-apa dong. Seru banget ya. Iya kan seru. Bisa kaget loh orang-orang di luar Indonesia. Bisa ada tahu bulat pakai mobil, pakai tek tahu bulat. Nah, itu kreatif kan? Nah, tapi balik lagi ke editing. Contohnya kayak tadi mau bikin tentang video tahu bulat. Pastinya nggak mungkin mentah aja dong, harus editing harus bagus. Diedit kan. Tahu bulat sinematik. Bener. Udah jadi keren. Maka ada backgroundnya lagi tuh di masa pertama kalinya. Ajarin kita dong gimana cara ngeditingnya. Ajarin ngedit. Sebenarnya kalau mau ngomongin editing di video kali ini tuh di video lagi berasa lagi syuting kan ya. Padahal di live kita kali ini. Di workshop kali ini tuh nggak akan cukup waktunya ya. Jadi kalau misalnya ngomongin singkat aja. Aku akan kita semua bisa langsung kebaca. Nanti kalau pengen tahu lebih jauhnya bisa langsung kontak. Betul. Ini disclaimer aja dulu. Nanti kok nggak lengkap gitu. Nah lengkapnya nanti kalian bisa search Daunnet Films Video Academy. Nah itu aku kayak ngasih tutorial gratis. Ya semua aplikasi gitu. Ada yang Filmora, ada ini segala macam lah ya. Dan itu aku senangnya, aku selalu pakai Asus kebetulan. Aduh, kalau gitu kamu kan dari tadi juga udah bilang kamu pakai juga VivoBook-nya buat ngedit. Nah, teman-teman Zen Creator pengen tahu nih langsung. Aku langsung juga ya? pengen. Langsung silakan. Ayo langsung dong, aja kita ke meja editing. Kita akan belajar tentang flow editing, cepat, singkat, dan efektif. Asik banget. Wah, oke. Buat teman-teman Zen Creator tuh seru banget kan, sesaat lagi nih Anjas bakal langsung show ke kita gimana tutorialnya bakal ngediting dengan short dan dan simple banget karena pakai perangkat toolsnya post editingnya tadi yaitu dengan laptop kesayangannya. Ada tadi VivoBook. Nah, buat teman-teman yang nanti juga akan ikutan sama kita untuk tahu, jangan lupa nanti kalian juga bisa nanya-nanya nih sama Anjas di sesi Q&A yang bakal kita buka. Dan kalian bisa ketik aja pertanyaan kalian di kolom chat. Namun Jiska ingin mengingatkan sekali lagi, ayo ikutan dong untuk selfie competition kita karena ada hadiah 1 buah Zenfone Live yang akan kita bagikan untuk foto yang paling ciamik, paling keren dan juga paling asik. Dan juga ada 3 hadiah door prize yang bakal menanti untuk kamu menangkan di akhir acara plus ada games dengan hadiah keren. Hadiahnya apa? Tunggu dulu biar makin penasaran. Jadi kalian harus siap-siap untuk bisa
menangin hadiah yang sudah kita siapkan dari Asus di acara Asus Academy. Well, gimana Jas? Sudah siap? Sudah siap. Oke, sudah siap ya. Oke, silakan Jas, kasih tunjuk ke kita dong cara editingnya. Oke, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan saat kalian mau bikin konten. Oke, ini aku sambil scratch aja, tulis di sini. Boleh ditampilin kakak-kakak tim IT-nya. Wah, oke. Ini harus dipilihin. Next, klik it. Ya. Oke, mantap. Nah, ini dia, kalian bisa lihat ya. Ini aku tulis aja, scratch, apa yang harus disiapin. Pertama kan tadi kita ngomongin tentang ide ya. Idenya lah ya. Idenya udah dapat. Aku anggap kalian udah punya konsep dalam membuat videonya. Udah punya konsepnya, udah tahu mau bikin apanya. Oke? Jadi siapin dulu idenya dalam bentuk skrip, apapun gitu ya. Nah, sekarang waktunya syuting dan akhirnya editing. Apa yang harus kalian bikin? Satu, adalah talking head-nya. Nah, apa itu talking head? Talking head itu kalau aku misalnya syuting ngadep ke kameranya, beres ini. Ya udah, aku ngasih tutorial berarti aku akan ngomong. Hello filmmakers, welcome to Dawnnet Films. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang something. Silahkan dibikin sesuai dengan kalian. Yang kedua, ada B-roll-nya. B-roll itu video-video sinematik yang kita ambil. Kayak misalnya kita ke pantai, kemana-mana gitu ya. Langsung aja kita lihat contohnya daripada kita ini. Oke, ini dia. Ini adalah video talking head-nya. Aku ngomong sama kalian gitu ya, terus direkam. Videonya akan cuma 5 menitan atau 2 menit bahkan. Tapi di sini syutingnya 6 menit. Bahkan kalau lagi ya syutingnya panjang banget, itu bisa panjang banget. Nah, ini aku biasanya color grade di aplikasi lain ya, sama aku mulusin muka nih. Jadi kalau ada yang di sini, aduh aku nggak pede nih banyak bercak-bercak di muka aku. No, ada artificial intelligence. Kalian bisa memanfaatkannya. Oke, jadi wajah kalian bisa very clean. Ya, kalian bisa bayangkan lah ya, itu akan clean. Nah, B-roll itu yang kayak gini. Misalnya kita ngambil, wah di pantai, kita bikin traveling, Bali misalnya, vlog tentang Bali. Ini kalian kalau misalnya nanti lihat percakapan dengan klipnya agak nggak nyambung, nggak apa-apa. Tapi anggap aja aku lagi pengen bikin klip vlog di Bali. Oke, lalu jangan pernah lupakan item ketiga di sini di bagian talking head. Ini harus kalian tambahin external audio. Dari mana, Jas? Aku dapatkan external audio itu. Aku tidak memiliki mic yang canggih. Nggak perlu. Sekarang banyak banget clip on kayak ginian di marketplace. Harganya murah banget. Kayak ada yang 100.000, ada yang 200.000. Ada yang bahkan mahal juga ada. Atau kalau misalnya sama sekali nggak ada, kalau kalian ngomong di depan kamera gitu ya, ngomong di depan kamera terus ada laptopnya, use your laptop. Kayak VivoBook ini ada fitur rekamnya, audio voice recording, ini sangat sensitif dan bagus banget. Ini kalau kalian bisa lihat, aku pakai banyak banget di sini. Nah, aku pakai kenapa? Karena kalau Asus tuh selalu ngebekalin dengan sound card yang bagus ya. Jadi selalu produknya udah ready untuk kalian record audio yang bahkan kayak berat-berat yang harusnya dipakai ini sound card eksternal. Itu sangat-sangat membantu sih. Oke? Eksternal audio dan B-roll. Oke, ini yang harus kalian siapkan dalam video kalian. Kalian masukin videonya kayak gini. Ini misalnya video aku kasih yang mentah aja deh biar kan aku juga bikinnya mentah gitu nanti kalian. Oke, snappy banget ya. Kayak laptop kok nggak ada ngeleng-ngelengnya sih, kesel banget. Gitu kan, laptop kan terkesan kayak alternatif dari PC, tapi padahal ya tidak gitu. Oke, masukin langsung ke sini. Aku masukin ke halaman kerjaku, lalu audionya aku masukin. Banyak orang nyocokin audio tuh gini. Nih ya, aku zoom in nih, tunjukin nih. Banyak orang tuh gini, cocokin satu-satu gitu ya. Waduh, itu sampai anak yang sekarang TK, lulus SMP, nggak akan selesai. Klik kanan, synchronize, dan lihat hasilnya. So, ini adalah fitur AI di mana kalau Asus kan pakai Intel. Intel itu AI-nya sangat-sangat bisa dibilang perfect ya. Jadi makanya apapun yang pakai AI kayak gini pasti akan jauh lebih efektif. Klik audionya, lalu kita klik OK. Oke?
Klik OK, lihat. Tadi audionya ada di mana? Di sana. Tiba-tiba sekarang ada di mana? Di sini. Dan ini udah match. Kalian bisa lihat? Wow, ini benar-benar satu hal yang keren sih sebenarnya. Oke, lalu cut. Ketika audionya udah cocok dan cocok, cut. Nah, delete. Oke, udah ya. Aku akan pindahin ini ke depan banget nih, ke sini. Nah, ini kalian udah bisa timpa aja. Jadi anggap aja ini audio handphone, ini adalah audio utama kalian. Gini, jadi kayak gini. Nah sekarang kalau misalnya kalian cut video, cut itu jangan satu-satu. Kita belajar membaca kata dari waveform yang ada di sini. Nah ini pasti aku lagi ngomong. Oke, bagian ini. Ini aku lagi ngomong, oke? Aku lagi ngomong. Dan ini pasti kata-kata yang sama, tapi salah. Kenapa? Karena ini mirip depannya, tapi at the end kayak so aku langsung cut aja part ini. Karena ini yang pasti bener gitu. Ya nanti terlepas dari aku bener atau enggak, tapi paling enggak ya udah terbiasa aja sama flow ini. Oke? Easy. Nah, oke, misalnya gini ya. Nah, misalnya Filmora X. After that, pengen kayak misalnya aku ngomong di sini kan, ini udah sinkron dan audionya sangat-sangat jernih. Halo Filmmakers, welcome to Downnet Films. Dan dulu tuh kita udah pernah bahas ya, Filmora X ya, Filmora X. Padahal tadi audionya ya kalau melihat aslinya nggak jelas banget, karena kan dari bawaan mic kamera, jadi jauh kayak gini nih. Halo Filmmakers, welcome to Downnet Films. Dan dulu tuh kita udah pernah bahas ya, film. See? Nah, dengan kalian pakai external mic itu sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Jadi kayak gitu. Lalu kedua, tambahkan B-roll. Misalnya B-rollnya ini. Cara cepet. Ambil B-rollnya, drag and drop to Adobe Premiere Pro. Cara milihnya jangan ditaruh di sini dulu. No, ini nggak efektif. Caranya adalah kalian double klik, and then klik partnya, klik in, klik out, and then drag. Kesel gue kok nggak gini ya, nggak nge-lag ya, parah banget sih. Oke, lalu kalian bikin slow motion. Misal kasih musik di bawahnya. Jadi musik itu jangan dipakai setiap waktu, pakai di saat-saat B-roll. Gitu. Nah, oke, kalau misalnya B-roll nanti akan panjang banget. Jadi aku akan contohkan sedikit, terus habis itu kita akan langsung ke animation. Satu hal, sebenarnya kan aku pengen demo After Effects ya di sini ya. Tapi kalau After Effects itu misalnya kalian pakai laptop yang nggak kuat, nanti takutnya jadi nge-lag gitu. Nah makanya aku pengen shortcut. Bagaimana kalian memanfaatkan After Effects itu benar-benar di saat-saat yang sangat-sangat tidak terduga aja, saat butuh banget lah ya. Oke, let's say kita pengen video ini, kita pengen enhance sedikit ya. Misalnya gini. Halo Filmmakers, welcome to Downnet Films. Dan dulu tuh kita udah pernah bahas ya, Filmora X. Nah, Filmora X. Pas saat ngomong Filmora X, aku pengen sesuatu. Misalnya kayak foto aku gitu ya, atau apa yang bisa di-cut. Aku pinjem foto teman aku aja dah gitu. Misalnya yang ini. Nah, be careful kalau shoot karena akan ada overexpose kayak gitu. Itu biasanya karena kameranya, tapi nggak apa-apa. Misalnya kita udah punya gambarnya yang ini ya. Kita kerja itu kerja smart. Jangan kerja capek gitu. Misalnya kita mau masukin Photoshop. Oke, kita punya Photoshop nggak nih di sini? Oke, kita punya ternyata Photoshopnya. Nah, kita buka Photoshopnya. Kenapa cepet banget sih? Kesel banget dah. Gue kan pengen ngomong dulu ya. Ya udahlah ya. Ternyata buka Photoshopnya lumayan kenceng. Jadi kita langsung aja. Oke, kalau misalnya nanti diminta login, aku skip ya. Karena lupa connect internet. Photoshop, where are you Photoshop? Oke, lagi. Ya, tadi bukanya sebenarnya cepet sih. Oh, disknya full. Oke, it's okay. Aku lupa backup juga. Klik oke, ya. Jadi kalau misalnya kita kerja, itu kalau bisa kita kerja smart gitu. Contohnya, kita misalnya pengen bikin foto ini itu jadi animation. Kita cari misalnya kita pengen sesuatu yang jadi animation itu
hasil benchmark komputer atau apapun lah yang kalian mau gitu ya. Let's say gambar ini gitu. Kita pengen animate, jadi nggak biasa aja. Kita bisa ke efek control, lalu gerakin kayak gini. Misalnya di sini set gini. Lalu kalian bisa klik position, lalu turunin positionnya. Hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. Ah, boring banget. Set, kenapa boring? Karena gerakannya statis. Kalian klik bagian sininya, lalu klik kanan. Nah, aku giniin deh biar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Jess? Kelihatan nggak? Tuh. Kelihatan. Oh, kebanyakan, sorry. Ya, kalian ganti jadi temporal interpolation Bezier. Waduh, apa tuh Bezier? Jadi kalau kalian ganti Bezier, gerakannya bisa kayak gini. That's right. Apa tuh ya? Set. Nah, kalau kalian lihat gerakannya dia kayak bouncy gitu. Jadi kayak animasi. Jadi kalian nggak perlu After Effects untuk bikin animasi yang sangat-sangat smooth kayak gitu. Aku akan contohin. Itu tadi yang animasi biasa ya. Sekarang animasi yang tidak biasa. Misal kayak gini, lalu kalian kasih efek namanya transform. Simple effect, tapi kelihatan kalau kalian tuh ngeditnya niat. Transform, put in the video. Oke. Nah, sama bikin kayak tadi. Nah, that. Set, apa gerakannya? Oke, ganti jadi apa? Bezier. After ganti jadi Bezier, kalian giniin lagi. Oke, let's see. Set, lagi ya. Ada boringnya nggak? Ada boringnya. Apa boringnya? Boringnya gerakannya terlalu cepat gitu. Oke, terlalu cepat. Sama satu lagi gerakannya jelas banget. Kita tambahin shutter angle-nya jadi 360. Apa yang terjadi? Coba kita full screen. Di saat gerakannya berjalan, dia apa? Ada animate-nya, ada motion blur-nya. Itu menciptakan sesuatu yang cakep gitu. Oke, kita playback ya. Kita playback. Set, gitu. Nah, aku saranin kalau misalnya playback kayak gini, khususnya di laptop VivoBook nih ya, kalian bisa pakai ini nih, sequence render into out. So, si VivoBook-nya akan nyimpan sementara apa yang kalian kerjakan tadi. So, editingnya nggak akan lambat. Dan kelebihannya karena VivoBook ini full SSD ya, jadi cepat banget render into out-nya. Sih kan, misalkan gitu kan? Set gitu. Jadi enaknya VivoBook itu ya kayak peripheralnya udah lumayan oke. Render into out cepet, Core i7-nya juga kencang, Nvidia MX350-nya juga support banget. Dan ini bisa kalian pakai untuk teks dan lain-lainnya. Once kalian bikin kayak gini transformnya, kalian mau bikin lagi nggak usah dipakai lagi. Misalnya kita bikin teks di sini kan. Misalnya kita bikin teks di sini. Nah, terus kita mau bikin teksnya di sini, let's say. Mana teksnya? Oke, text tool. Nah, di sini misalnya Filmora atau tulis aja deh VivoBook. Nah, pakai font yang bagus guys. Ini walaupun belajar animate, tapi kalian harus ngerti taste-nya. Let's say Montserrat. Wah, our lovely font. Bikin hurufnya full capital. Kayak gini. Oke. Kayak kita kan tadi udah copy tuh. Turunin shutter angle-nya ya. Jadi 200-an biar nggak terlalu blur banget. Copy. And then kita taruh nih di sini. Apa yang terjadi? Jadi teksnya itu nggak monoton. Teksnya benar-benar variatif. Oke. Kalau misalnya kalian udah ini banget, udah maksimum banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kalian bisa klik kanan lalu replace with After Effects Composition. Apa sih yang mau kita bikin kalau misalnya di After Effects Composition? Misalnya kita punya screenshot gitu ya. Ini almost terakhir sih. So sad, tapi it's okay lah ya. Ini misalnya kita punya Cinebench gitu, punya eksportan. Kita bikin, nah kayak Agung Hapsah. Efeknya Agung Hapsah, you know. Bagus kan? Ada semacam gerakan 3D-nya gitu. Kita klik kanan tadi ya. Klik After Effects Composition. Ingat, di part ini paling sering komputer nge-crash. Jadi usahain sebelum nge-crash,
kalian save dulu gitu. Jadi ini juga kadang-kadang agak lama karena After Effects adalah aplikasi yang berat banget. Ya, tapi kita tes apakah VivoBook ini bisa gitu. Ini kalau VivoBook pun nggak bisa, gue nggak akan protes. Karena After Effects itu sebenarnya butuh komputer yang berat banget gitu. Tapi kalau bisa, ya berarti bagus gitu. Gue udah pernah tes hasil rendering speed-nya untuk nge-export video, itu cuman butuh 3 menit untuk 4K. Padahal ya teman-teman gue sering, wah banyak banget lama gitu ya. It's okay kalau ada kayak gini, biasanya karena grafiknya belum diupdate, nggak apa-apa. No problem at all. Oke, kita akan coba After Effects-nya kayak gini ya. Ini akan muncul di sini New Composition. Nah, kita bisa buka composition yang kita pengen gitu. Misalnya di sini. Kayak gini ya, lalu kita klik Fit. Oke, kita klik Fit. Lalu playback-nya bisa quarter juga nggak apa-apa. Nah, ini berat banget guys. After Effects ini parah banget. Jadi kalian bisa pakai terakhir banget ya. Kalau misalnya butuh banget baru buka After Effects gitu. Karena ya sekali lagi itu aplikasi yang wah berat gila parah. Nah, tapi kayak animate tadi kan orang-orang mikir ini hanya bisa di After Effects. Jawabannya enggak. Jawabannya ternyata kalian di Premiere aja bisa kan dan se-smooth di After Effects kan. Jangan takut untuk bikin motion graphic. Karena untuk VivoBook sendiri motion graphic kayak gini udah bukan hal yang berat sama sekali. Itu hal yang possible. Oke, kita recap ya. Kita recap. Untuk shoot, kita akan pakai talking head dan external audio ditambah B-roll. Misal konten aku dalam bahasa Korea nanti kan talking about Indonesian. So, aku akan ngomong tentang Bali misalnya. 안녕하세요 여러분, 제 이름은 안제스입니다. 지금 저는 Bali 소개하고 싶습니다. Nah, ketika habis ngomong gitu, artinya itu tuh kayak, halo guys, nama gue Anjes, gue akan memperkenalkan tentang Bali. Langsung ada klip Balinya, jeng, kebayang ya. Nah, terus habis itu gue akan ngomong, Bali adalah tempat yang sangat enak karena banyak makanannya. 왜 나는 발리 좋아해요? 그래서 저는 발리 음식을 너무 좋아해요. Nah, jadi gue akan ngomongin tentang kayak 너무 맛있다 gitu, enak banget makanannya gitu. Baru akan ada klip gitu. Oke? Terus teksnya juga gue munculin karena kan orang perlu tahu gitu ya. Jadi ada B-roll lalu ada teksnya di sini. Dan semuanya bisa dibikin misalnya di teks atau di icon atau item itu kalian bisa animate. Oke, animate. Nah, animate-nya pakai apa tadi? Pakai transform, ya aku kasih sama dengan nih. Transform, terus abis itu Bezier. Terus dikasih motion blur. Oh, jelas banget tuh. Nah, untuk B-roll, tips tambahannya, kalian menggunakan 60 frame per second. Biar apa? Biar bisa di slow motion. Oke, untuk talking head, paling bagus kalau kamera kalian bisa 4K, ya 4K. 30 fps aja biar nggak boros memori. Oke, kalau udah, kalian coba upload ke YouTube ide kalian tadi. Nanti kita sharing ide lah. Kurang lebih, kalau untuk editing ya kayak gitu ya. Ini sangat-sangat bagus. Nah, ini ada bisa dibilang ya kayak gini. Biasanya karena ini laptop yang baru, gue harus update dulu. Nah, ini nggak apa-apa, nggak usah kita lanjutin untuk After Effects-nya karena memang ini GPU banget. Jadi kalau kalian pakai software only akan berat gitu. Tapi sebenarnya GPU-nya sendiri Nvidia 350 ini di Asus VivoBook udah bagus banget. Nah, itu dia untuk topik editingnya. Aku akan langsung balik ngobrol bareng Jessica. Alright, aduh seru banget step by step-nya tutorialnya yang dikasih tahu sama Anjas tadi. Dan bayangin, dengan waktu singkat tadi kalian bisa langsung cobain untuk mengediting video dan sekalian itu pula dari Anjas. Simple banget dan banyak hal yang bisa dipelajari tadi ya. Yes. Aduh, opa. Opa dong. Cinca katanya itu bagus sekali bahasa Koreanya. Dadakan tadi. Sebenarnya ide gue mau bikin yang bahasa Indonesia, tapi kayaknya biasa. Tapi malah keluarnya itu ya. Nah, itu semuanya tuh improvement dengan kreativitas kalian tuh semuanya bebas ya kalau di dunia content creator benar. Betul, bebas. Jadi make it ada simple batasan juga. Jadi jangan terlalu musingin something. Okay. Tapi pakai format-format yang udah biasa dipakai orang juga, it's okay kan, kayak tadi kan.
gitu. Jadi nggak usah banyakan mikirnya, do it aja. Kamu udah tahu tadi ada 3 tips yang dikasih sama Anjas. Lakukan, udah ada tips-tipsnya juga, udah ada tutorialnya, dan langsung deh kamu bisa bikin konten creator ataupun juga konten-konten yang kamu mau dengan kreasi yang oke banget. Betul, itu mantap. Belum pernah nyoba Premiere. Oh. Klik di YouTube abis ini, Video Academy Daunet ya. Nah itu akan full, belajarnya full. Bener banget, apalagi tadi kalau aku lihat tuh ya, kamu udah common banget nih untuk bisa pakai Asus VivoBook yang Ultra 14 K413, bener betul. Ya? Oh iya, ini yang K413, betul. Nah itu kalau ngomongin tadi, kan kamu udah sempat ceritain, katanya ini bisa untuk, maksud sanggup ya, karena kan biasa kan orang bilang, mesti khusus loh laptopnya segala macam. Tapi VivoBook Ultra 14 K413 ini sanggup ya untuk editingnya tadi? Ya, in a nutshell itu kayak misalnya kalau gambarannya kenapa kuatnya secara teknis ya, tapi nggak usah terlalu pusing. Jadi single core performance-nya itu kenceng. That's why kayak kita tadi ngapa-ngapain tuh snappy banget. Kayak bayangin aja kalau tiba-tiba nge-lag gitu kan, aku malu sendiri ya. Dan tadi nggak ada nge-lag kan. Lancar, aku sih sambil liatin terus. Oh begini caranya, oke gini-gini. Semuanya benar-benar smooth banget. Dan tuh ada yang bilang juga. Bilang apa tuh? Laptop kalau ngedit di HP lebih gampang karena laptop susah. Nah sebenarnya laptop ngedit di laptop itu lebih fleksibel. Malah lebih banyak tadi ya tools sama feature-featurenya juga ya yang bisa dipakai. Di HP itu terlalu otomatis kan. Bener. Jadi kayak kita misalnya nge-cut sesuatu bisa hancur semua gitu. Bener, karena kan dia langsung cuma shred. You use KineMaster right? Akan jeret hancur. Tapi kalau di laptop, even kalian misalnya pakai Filmora, Filmora 10 tuh sekarang powerful banget. Itu aja itu sangat fleksibel, so bisa dan bikin enak apapun. Tadi ya buat aplikasinya semuanya smooth ya, tadi VivoBook kita ya. Betul, sangat smooth. Nah, kalau tadi kalian udah lihat tutorialnya dari sang master kita nih, content creator kita ada si Anjas. Saatnya juga dong kita kasih quiz nih, atau kita kasih games untuk para teman-teman Zen Creator. Karena aku punya 3 hadiah, yaitu hadiah yang kamu pakai hari ini yang keren banget itu. Ada jaket eksklusif VivoBook. Wah, enak ada banget. 3 hadiah yang bakal kita siapin untuk teman-teman Zen Creator. Gimana caranya? Aduh udah banyak banget langsung berkomen, keren jaketnya. Nah, pas banget kalian bisa dapetin. Kita akan berikan 3 pertanyaan dari Anjas yang bakal membahas seputar apa yang sudah diajarkan ataupun juga di-sharingkan sama Anjas tadi. Gampang banget ya. Jadi kalau kalian sudah nyimak kita di Asus Academy dari awal sampai tengah ini, pasti tahu deh jawabannya. So, langsung aja boleh kirim jawaban kalian ke chat box kita. Yes. Nanti tapi peraturannya adalah seperti ini. Kita akan cari yang paling cepat dan benar. Setiap selesai Jessica membacakan pertanyaan, Jessica akan hitung mundur dulu. 3, 2, 1, kalian boleh baru jawab ya. Dan ini Ninjas yang paling penting, namanya kita games, sportivitas ya. Semua keputusan akan diberikan oleh juri ataupun juga tim dari Asus Indonesia, dan semua keputusan ini mutlak ya. Jadi untuk teman-teman silakan untuk boleh menyiapkan jarinya, cepat-cepat didengarkan, dan kita akan memberikan hadiah untuk jaket kalian. Sambil dong tunjukin. Wih, ada logo Asus. Ada logo Intel. Yes, Asus VivoBook jaket eksklusif. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik. Adalah apa 3 tips yang tadi disebutkan oleh Anjas Maradita? 3 tips. Tadi dia akan ada sebutkan. Cluenya tuh ada yang harus waktunya. Ada yang. Terus kemudian tahu dulu siapa yang ininya, tapi dengan Inggrisnya aja. Bebas. Ya, you know what gitu ya. Nah, kayak langsung dijawab di chat box-nya sekarang juga. Iya, wow. Ada 3 ya. Tapi belum boleh kirim. Udah boleh kirim. Siap-siap. Aku akan hitung mundur ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Silakan. Go. Cepet banget. Oh, mereka ngisinya itu, oke. Kayaknya mereka udah ketik dulu. Tadi kan aku kasih aba-aba kan. Iya. Tapi nyatet yang barusan. Simak. Oh, barusan aja ya. Yang barusan. Tadi loh. Bukan yang ini nih. Jadi ada you must to know. Yes. Ya. I found one of them. Ya. Yes. Yeay. Terus kalian harus tahu ininya. Terus terakhir tuh harus waktunya tuh gimana. Yes. Nah, dan kita akan langsung tahu siapakah pemenang untuk pertanyaan pertama kita. Selamat untuk Asri Nurhayati. Congratulations Asri.
Asri, selamat kamu menjadi pemenang pertama yang mendapatkan eksklusif jaket VivoBook persembahan dari Asus Indonesia. Silakan boleh konfirmasi diri ya, klarifikasi nama kamu, nomor telepon, dan juga pastinya hadiah yang kamu menangkan. Alright, gampang ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua yuk. Siap-siap. Pertanyaan kedua adalah software apakah yang digunakan oleh Anjas dalam demo editing tadi? Silakan. Sabar. Boleh disiap-siap diketik dulu tapi jangan disending ya. Oke, kita hitung mundur ya, Jas. 3, 2, 1. Yuk. Softwarenya apa? Banyak banget kalau ini yang langsung benar. Tapi siapa yang tercepat ya dari klarifikasi kita? Yes. Oke, wah seneng nih kalau kayak gini ya, semuanya antusias ya untuk Zen Creator ya, bener-bener. Ada yang pakai O-nya panjang. Emosi dong. Banyak banget nih. Gitu. Oke. Dan yang beruntung untuk pertanyaan kedua mendapatkan jaket VivoBook adalah Diat Mika. Congratulations Diat Mika. Kamu berhak mendapatkan satu buah jaket eksklusif VivoBook persembahan dari Asus Indonesia. Silakan ya untuk boleh klarifikasi diri kamu sebagai pemenang dengan nama, nomor handphone. Ini Diat Mika dari Bali. Dari Bali. Kok kamu tahu? Ada beberapa yang kenal kan. Tapi kan yang milih tim jurinya kan. Bener. Kan kita di sini memandu aja. Kalau gitu pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Oke. Ini gampang banget. Disimak baik-baik. Oke, pertanyaannya adalah berapa speed render Asus VivoBook 14K413 dalam merender Fitmax Full HD? Wait, aku kasih clue-nya ya. Hitnya adalah dalam hitungan menit. So, siap-siap, diketik dulu. Dan aku akan hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan. Berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Dijawabnya berapa menit? Ayo, berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Oke. Berapa menit ya? Dan jawabannya adalah berapa menit? Jawabannya adalah 3 menit. 3 menit. Yes, Itu dari benar ya. Tadi kalau yang pertama itu adalah know your market, know what you want to make, dan terakhir adalah konsisten. Dan jawaban kedua Adobe Pro. Premiere Pro. Premiere Pro. Tadi Pro-nya mesti panjang tuh, kayak yang jawab-jawab Pro. Yang ketiga ini? Yes. 3 menit. Dan ketiga ini ada siapa? Silakan boleh dibacakan. Jawabannya pemenangnya adalah Ahdiyatul Hidayah. Selamat untuk Ahdiyatul Hidayah. Dan berarti 3 orang sudah mendapatkan hadiah spesial dari kita untuk games kita kali ini. Yaitu ada jaket eksklusif VivoBook persembahan dari Asus Indonesia. Silakan untuk masing-masing pemenang mengklarifikasikan diri. Dan nanti akan dihubungi oleh tim Asus untuk mengirimkan hadiahnya kepada kalian. Untuk yang lain. Aku boleh nggak tambah satu Kenapa? hadiah lagi nih buat teman-teman? Oke, satu hadiah lagi. Hadiahnya adalah voucher 200.000. Terserah mau dikirim ke OVO atau GoPay. Tapi voucher ya. Jadi ini caranya virtual money ya. Oke. 200.000 rupiah ini. Ya, jawabannya harus dikirim ke Instagram aku yang postingan Asus Academy. Oke, jadi siap-siap. Jawabannya harus dikirim ke sini. Oh, jadi di komen ya? Di komen. Di komennya, di postingannya Anjas. Iya. Nah, pertanyaannya apa? Ada 200.000 rupiah, boleh berupa OVO atau GoPay, nanti akan dikirimkan kepada kamu yang menang. Nah. Oke, pertanyaannya adalah kenapa Asus VivoBook ini kencang? Tadi aku udah sempat mention beberapa aja. Oke. Ya. Kenapa Asus VivoBook ini bisa kencang? Oke, sebutkan kenapa nanti kita 3, 2, 1. alasannya. Ya. Asus VivoBook yang terutama yang tadi digunakan ini ya, yang 14K413 bisa kencang. Kita akan tunggu 3, 2, 1. Jawabnya jangan di komen Zoom ya, tapi langsung di komennya di Instagramnya. Yes. Dari Anjas. Ayo buruan. Oke. Dan jawaban yang betul apa sih, Jas? Oke, sebentar kayaknya masih banyak yang mau jawab nih. Ya. Jawabannya, wow, lumayan biasa, banyak banget. Bentar. Jawaban yang benar adalah karena
Jawabannya karena pakai SSD, udah pakai Intel Core i7 dan juga pakai Nvidia MX 350 Ti. Ya nggak apa-apa ya, 30 bukan 3050 tapi 350. Ya. Oke, dan Pemenangnya adalah yang kedua 2 poin betul, tapi dia cepat banget. Namanya adalah Iqbal Pramuda. DM ya, DM. Congrats ya untuk Iqbal. Kamu juga silakan untuk boleh direct message Iqbal. ke Anjas. Dan sekaligus juga boleh klarifikasi diri di chat komen kita ya. Boleh ya? Di Betul, Zoom-nya. betul. Kamu boleh, Iqbal. Aku langsung DM kok, tenang aja. Iqbal, kamu boleh juga langsung untuk mengklarifikasikan diri. Selamat kamu mendapatkan voucher virtual ya. Ditemani Rp200.000 dari Anjas dan juga Aziz. Yes. Oke, thank you. Nah, itu dia tadi keseruan games kita. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang belum beruntung untuk mendapatkan hadiah di games, tidak usah khawatir. Nanti masih ada hadiah door prize kita 3 hadiah keren. Dan hadiah utamanya, greget banget. Kece abis pokoknya ya. Nah, untuk itu kita mendingan lanjut ngobrol-ngobrol dulu ke kamu. Karena tadi aku liatin kamu tuh ngediting seru banget. Pakai VivoBook Ultra 14 K413 ini. Well, kalau dilihat tuh kayaknya udah kamu banget juga ya. Karena kan tadi kamu bilang nggak perlu yang mahal-mahal banget, nggak perlu yang ini, semuanya nggak usah takut, semua tuh bisa. Betul. Nah, apa aja sih lagi kelebihannya yang bikin kamu makin jatuh cinta sama VivoBook Ultra 14 K413 ini? Karena aku lihat stylish juga loh. Iya, sebenarnya memang kalau dari performance, aku udah yakin banget karena pas berangkat kan aku cek juga, ini Core i7 10th Gen. Di mana 10th Gen itu optimalisasinya sudah sangat bagus, which is tadi udah dibilang single core performance ya, itu bisa dibilang sangat-sangat cepat gitu ya. Lalu juga kalau ngomongin dari graphics, dia grafik mobile yang oke, dia terpisah grafiknya, itu membuat laptop ini kencang. Nah, tapi memang syaratnya, misalnya kayak aku tadi, kalian harus update dulu. Kayak mereka harus diupdate, itu akan jauh lebih optimal lagi. Itu tadi belum dioptimalisasi hitungannya. Kalau misalnya dioptimalin, lebih gila lagi. Nah, lebih asik lagi ya. Lalu sebenarnya kayak dari segi aspek lain-lainnya itu dibagusin sama Asus. Kayak gini, laptop itu kan banyak pakai hard disk untuk yang murah. Tapi VivoBook ini entah Asus nggak cari untung atau gimana, tapi tetap dikasih yang SSD. pasti Asus tuh pengen selalu berikan yang terbaik dong. Nah itu, makanya kan harganya kan relatif murah ya. Setengah-setengah. Dan terjangkau itu ya. Terjangkau dan udah bagus banget gitu. Apalagi kalau misalnya kayak sebenarnya dari appearance juga, itu laptopnya maksudnya kelihatan premium gitu. Nah, buat kalian yang mau meeting juga ini hal yang bagus gitu. Itu dia tuh aku pengen tanya. Kamu kan sekarang juga pastinya sering ketemu klien dong. Kontennya kan juga harus, kalau mau diedit sekarang, plek. Betul. Edit dikit ya kan, direct ya. Terus kamu mobile juga. Nah ini kamu merasakan juga nggak ada kelebihan-kelebihan yang bisa membantu kamu dari apa yang ditawarkan oleh VivoBook? Ya, kalau ngelihat VivoBook sih sebenarnya udah compact dan juga powerful. Jadi means bisa edit di mana aja dan kapan aja. Nah, ya jadi dengan ngelihat bisa ngedit di mana aja dan kapan aja, itu artinya ya kamu ready to go kapanpun gitu. So jawabannya itu, gitu. Oke. Jadinya benar-benar tadi tuh kalau dengan perangkat atau tools seperti yang udah dicobain langsung ya oleh Anjas, yaitu dengan Asus VivoBook Ultra 14 K413 ini, compact, ringan, kemudian juga mumpuni banget secara jeroan dalamnya ya, kalau kita bilang kalau kata anak-anak content editor kan. Betul. Jadinya kamu juga bisa tetap mobile, tetap bisa editing, dan bahkan kamu bisa langsung direct banget tuh on the spot. Kalau misalkan klien kamu pengen minta sesuatu yang berbeda, ini dirubah dong, ini ditambahin musiknya gini-gini. Betul. Nah, ini udah mumpuni banget. Terus kalau misalnya ini entah kenapa, ini kan laptop maksudnya harganya murah, tapi dia udah ada Harman Kardon license-nya. Kalau Harman Kardon itu kalau kita nge-play musik atau apa, itu memang audionya kualitinya crispy gitu loh. Jadi kalau kalian mau playback di depan klien itu suaranya udah enak banget. Itu asik banget. Nah jadi memang secara spek bagus jadi banget gitu ya. Jadi untuk perform bagaimana kalau kita kan jadi content creator juga perlu namanya presentasiin dong ya kan, nunjukin
Nah ini tuh udah oke banget dan kalian gak usah takut lagi, semuanya udah all package lengkap dan pastinya masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lain yang bisa kalian kulik. Alright. Betul. Nah kalau ngomongin kelebihannya udah banyak banget sama tadi. satu lagi sih Ada ekstra lagi, iya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa pilih kalau misalnya pengen layar yang bagus bisa pilih layarnya yang bagus kan panelnya yang IPS. Harganya pun nggak selisih banyak kok. Jadi harganya cuma selisih 300-an kalau nggak salah. Waduh. Tapi ada yang masuk di Indonesia gitu. Bisa dapetin yang kualitasnya dan oke banget. Kualitasnya oke gitu. So untuk enhance supaya lebih naik lagi ya coba bisa beli yang layarnya juga bagus. Kalau enggak kalian taruh di external monitor yang bagus ini performanya udah enak banget. Udah oke banget pokoknya ya. Udah betul. Canggih, udah asik. Dan pastinya udah bisa ngebantu banget buat teman-teman content creator yang pengen jadi content creator, benar? Yes, betul. Alright. Nah kalau dari tadi keseruan kita nih udah ngobrol panjang lebar dan bahkan kita sudah termotivasi ya. Mendingan sekarang Jessica ingin ngajak juga nih untuk teman-teman content creator untuk bisa nanya langsung juga nih ke tamu kita. Buat teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya ke Anjas, silakan boleh ketik aja pertanyaan kalian, kirim ke chat box kita dan nanti kita akan langsung baca ini pertanyaan kalian untuk di direct jawabannya live oleh Anjas. Nah, sambil menunggu pertanyaan kalian dari teman-teman Zen Creator, jangan lupa ya untuk ikutan nanti di door prize kita. Buat teman-teman yang belum ngisi linknya, silahkan boleh isi linknya dulu dong di chat box yang sudah kita berikan linknya di sana. Dan nanti itu menjadi salah satu persyaratan buat kalian bisa ikutan, yaitu door prize dengan 3 hadiah keren. Nah, hadiahnya apa aja sih Jessica? Yang pertama nanti kamu bisa memperebutkan hadiah, ada paket eksklusif Asus Pen Parker. Kemudian juga ada satu buah jam tangan Daniel Wellington. Wow. Dan hadiah utama kita ada satu buah Zenfone Max Pro M2. Tuh, banjir hadiah kan. Nah, apa? Oh, linknya mana? Wah, keren. Iya pasti. Silakan boleh scroll ya. Nanti kita kasih lagi ya. Dan pastinya yuk, buat yang mau nanya-nanya, kita akan memilih beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab secara live. Karena kayaknya nih Jas banyak banget teman-teman content creator yang memang udah tertarik banget buat tahu lebih jauh mengenai dunia content creator ini, gitu kan? Karena kalau dulu kan kayaknya orang belum kenal ya konten tuh ngapain. Maksudnya terlepas dari sambil nunggu pertanyaan nih ya, maksudnya terlepas dari kita kontennya misalnya nggak naik pun, kalau misalnya itu dipakai untuk portfolio, itu juga salah satu untuk upgrade luckiness dari kehidupan kita gitu. So sebenarnya kan banyak orang lu hoki aja view lu banyak gitu. Ya sebenarnya nggak hoki gitu. Kadang-kadang itu bisa dipakai buat portfolio, CV dan lain-lain sih. So buat teman-teman yang merasa kualitas gambarnya oke itu bisa jadi ini loh sarana loh. Wah, oke. Iya. Apalagi maksudnya kenapa aku bisa tahu Diatmika dan lain-lain itu kan karena mereka kalau bikin video kualitasnya bagus dan mereka sering bikin untuk brand-brand gitu di Bali. Jadi, wah, maksudnya mereka tuh niat-niat bagus gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin kayak gitu kan pastinya teman-teman juga walaupun dari daerah yang berbeda segala macam punya kreativitasnya juga beda-beda. So, be yourself juga ya, Jas ya. Yes. Bikin seunik mungkin dan juga punya karakter dari diri kamu masing-masing. Oke. Nah, kita udah punya pertanyaan nih, Jas. Pertanyaan pertama dari Kamarul Iskandar. Hai Kamarul, ini dari Aceh loh. Wow. Wah, jauh banget. The only kota yang aku belum pernah ke sana. Belum pernah. Aku pengen ke sana. Kamarul nanti ya. Nanti ya. Kemudian pas lagi Anjas ke sana bisa bikin konten bareng. Nah, ini mau bertanya ke Kak Anjas sebagai content creator, bagaimana sih Kak Anjas melihat profesi ini ke depannya dan bagaimana caranya supaya kita konsisten berkarya dan menghindari rasa nggak mood saat membuat konten terutama bagi pemula. Bener banget tuh. Pertanyaan yang bagus banget ini. Ya, bagaimana melihat profesi ini ke depannya? Justru ke depannya semua itu bakalan dikontenkan gitu. Bahkan sekarang makin niche kan marketnya, makin kecil. Kalau misalnya tiba-tiba kalian punya ide review air minum gitu ya. Yes. Itu pun bisa jadi konten. Review bantal kan lu nggak pernah kepikiran review kasur, review bantal kan. Tapi itu satu buah opportunity ya. Jangan lupa tadi review tahu bulat. Nah, tahu bulat gitu. Setiap tahu bulat beda rasanya katanya. Iya, emang nggak pernah ada di mana ini akan hilang gitu. Trennya. Nah, sekarang medianya. Kan tadi kan aku bikin untuk YouTube. Benar. Mungkin teman-teman mau bikin untuk TikTok, untuk yang lainnya.
itu bisa punya treatment yang beda-beda. Pokoknya channelnya bisa apa aja ya. Intinya kalian nggak usah jadi misalnya YouTuber gitu ya, tapi jadilah konten creatornya gitu. Dimana kalau misalnya YouTube ini nggak ada, kalian masih bisa berkarya di platform lain. Oke. So nggak usah khawatir tentang dunia content creation karena secara pekerjaan akan ada terus, cuman medianya aja yang berubah. Peluangnya selalu ada ya. Terus mood ya. Sebenarnya mood itu kan yang kontrol kita ya. Nah, usahain untuk cari penyemangatmu, moodmu, tapi jangan kebanyakan ritual. Let's say gini deh. Oke. Lu Seru nih. Cari mood kamu, kenali diri kamu, tapi jangan kebanyakan jangan ritual. Kebanyakan ritual. Okay. Maksudnya bukan gua nggak ngajarin untuk agama, nggak ada hubungannya ya. Ritual tuh gini, misal nih, gua udah punya VivoBook. Gua mau nulis skrip. Tapi untuk memulainya syarat lu kebanyakan, harus naik gunung Himalaya, harus terjun ke lembah apa dulu gitu. Itu menurut gua kebanyakan ritualnya. Keburu kelar, kontennya nggak tayang-tayang nanti. Cukup cari ritual yang bukan ritual, tapi kayak hal-hal simpel yang bisa memacu. Let's say misalnya kamu kalau motivasi, lebih cari motivasi yang bisa menyemangati lo. Ya, simple mood aja, kopi misalnya. Nah, tapi ya jangan hal-hal yang negatif ya. Usahain masih di ranah yang positif gitu. Nah, terus apa? Kalau misalnya Jessica apa? Untuk memulai sesuatu biasanya harus ngapain dulu? Kalau gue biasanya sih lebih ngobrol dulu sama teman-teman atau orang sekitar. Kayak kita sebelum ini, ya udah cari ngobrol dulu supaya bangun mood kita tuh jadi happy. Energi lu kebentuk dari ngobrol ya. Energi gue terserap dari ngobrol. Waduh. Jadi pas dong, harus saling memberi kan. Betul. Simple kan? Maksudnya cari hal yang simple aja gitu. So kalau kamu bisa kontrol diri kamu untuk nggak terlalu gampang nggak mood, kamu bisa mood setiap saat dan bisa produktif setiap saat. Oke. Gitu. Jadi yang paling utama adalah kenali diri kamu sendiri. Terus tadi jangan lupa, itu tipsnya tuh dari Anjas, jangan kebanyakan ritualnya. Tapi kamu mesti terus untuk bisa cari sesuatu yang bisa bangkitin semangat kamu dan mood kamu. Oke, thank you buat jawaban Anjas. Dan selanjutnya ada Ayu Lestari dari Medan. Horas, waduh kita dari Sumatera semua nih. Yes. Mau tanya ke Bang Anjas katanya, tantangan apa yang Abang hadapi selama menjadi content creator dan bagaimana cara agar ide kita dapat diterima oleh masyarakat dan caranya agar menarik masyarakat untuk melihat konten kita nih. Apalagi di tengah pandemi saat ini kan sudah banyak sekali content creator yang sudah up. Mohon penjelasannya Bang. Terima kasih. Oke. Ayu Lestari, ya dia nulisnya gitu, bukan izin pertama bertanya kepada Bang Anjas. Tapi gini bacanya, izin bertanya kepada Bang Anjas. Oke, ada tekanannya ya. Ya, tanggapan hadapi selama selama menjadi content creator ya, tantangannya ya. Tantangannya tadi aku bilang di awal-awal itu nggak mudah, harus bertahan tanpa pendapatan dulu. Tapi kan kalian masih bisa kerja, masih bisa ini. So jadiin sampingan sampai benar-benar kalian ready gitu. Terus selanjutnya bagaimana agar ide kita diterima masyarakat, ya kita harus pelajari masyarakat tersebut. Kayak tadi ya, kenalin dulu marketnya ya, kayak tips kamu ya yang pertama. Ketika aku mau sama teman-temanku mau masukin neuron pada saat itu, kita harus cari dulu market tuh sukanya kayak gimana. Dan kita karena kita mirip sama Kobisa, jadi bukan kita bersaing sama Kobisa, aku datengin ke kantor Kobisa untuk minta dimentorin sama yang punya. Good banget. Jadi dan kebetulan orangnya mau share gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan kita malah jadi partner. Wah, nah, itu jadi dia tadi kolaborasinya itu sendiri ya, peluangnya. Jadi tadi pas pertanyaan apa barusan yang itu ya jadi kalau di tengah pandemi gini kan karena udah banyak banget content creator yang up nih, gimana caranya? Cara agar ide tadi ya, betul. Ide diterima dan saat pandemi gini kan udah banyak yang up tuh. Justru saat pandemi orang banyak gabut. Bener. Aku pandemi awal-awal itu belum pakai DaVinci Resolve. Terus akhirnya aku nonton DaVinci Resolve selama 1 minggu penuh. Yes. Dan akhirnya ada satu aplikasi DaVinci itu kan yang buat salah satunya yang untuk AI-nya supaya yang tadi yang kamu sedikit-sedikit kasih bocorannya biar keren kinclong segala macam. Nah, akhirnya jadi tahu gitu loh. Maksudnya saat pandemi itu justru potensi untuk kalian bisa insert. Ini kesempatan banget karena banyak sekali yang work from home juga ya. Terus kemudian juga punya banyak waktu sehingga bisa lagi ngoprek-ngoprek untuk konten-konten nih. Oke. Baik, sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Kita masuk yuk ke pertanyaan ketiga. Kali ini kita punya penanya Muhammad Afandi. Halo. Nah, Kak Anjas, tantangan apa sih yang paling berat dirasakan menjadi content creator dan bagaimana cara mengatasinya? Ini sebenarnya pertanyaan yang tadi kita juga udah tanya di awal, tapi boleh
kasih lagi nggak nih mungkin jawaban yang lebih spesifik? Oke, yang spesifik ya. Tantangan Spesifiknya yang biasanya adalah terletak pada insecure-nya kita. Benar, rasa percaya diri ya. Rasa nyaman. percaya diri, nyaman. Apalagi kita kan pasti punya kelemahan. Benar. Kayak aku sendiri, to be honest, memulai konten itu karena dulu aku nggak percaya diri karena kulit aku agak hitam. Iya. Ini kan maksudnya warnanya coklat banget nih compare-nya. Terus makanya aku mulai belajar edit-edit yang kayak Korea gitu pada saat itu. Jadi tak putihin, rambutnya dibikin pirang-pirang gitu. Pokoknya gitulah gitu. Asik. Nah kadang-kadang justru ke-insecurean kita itu bisa numbuhin satu bakat loh. Ya kan, kayak misalnya tadi AI segala macam kan nggak akan muncul kalau misalnya gue baik-baik aja. Gitu. So tantangan terberatnya adalah ketidakpercayaan diri kita. Dan cara mengatasinya adalah atasi ketidakpercayaan diri itu. Otomatis semuanya akan kebantai lah, kebabat. Jadi yang tadi ditanyakan oleh penanya ketiga kita yang Jas ya. Apa sih tantangan terberat dalam menjalani menjadi content creator? Ya pastinya adalah insecure kita sendiri. Betul. Sama confidence, terus kemudian tadi nggak nyaman segala macam. Tapi Anjas sudah langsung kasih jawaban yang oke banget nih. Dimana ayo kalian harus perangi, kemudian harus be yourself dan pastinya never surrender. Yes. Be yourself and never surrender. Bener dong, nggak do it ya. Iya, hanya do it dan jangan pernah menyerah. Kalau gagal ya coba lagi. Dan tadi Anjas sudah cerita loh, udah membuktikan sendiri. Justru dari hal-hal kegagalan pun dia bisa jadi motivasi dan malah bangkit. Dan malah bisa menginfluence ya dengan orang-orang. Alright, pertanyaan berikutnya kita punya dari Ferry dari Pontianak. Aduh jauh-jauh loh hari ini kita ya pertanyaannya. Apakah seseorang yang tidak kreatif dapat belajar menjadi seorang content creator? Ih, keren nih, cakep pertanyaannya. Bagaimana cara efektif agar kita bisa belajar menjadi lebih kreatif terutama dalam membuat konten? Nah, ini bener. Kan banyak yang bilang, lu sih enak, kreatif. Katanya. Orangnya seru kreatif. Kalau gue gak kreatif gimana? Tapi pengen jadi content creator, bisa gak? Nah, sebenarnya orang yang merasa tidak kreatif itu justru kreatif. Justru biasanya ada yang super kreatif, ada yang tidak percaya diri, atau sebenarnya ya udah kalau memang benar-benar aku tidak bisa berpikir apapun, ya maksudnya kalian masih bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Banyak kok yang trending gitu itu orangnya nggak kreatif, hoki aja tiba-tiba gitu. Nah kalau misalnya kalian merasa tidak kreatif sama sekali, coba amati, tiru dan modifikasi. Dari sesuatu. Tiru dan modifikasi. Kan nggak mungkin dong nggak bisa ngamatin sesuatu dan tanda kutip niru, tapi bukan plek ya, nirunya tuh masih dimodif gitu. Kayak misalnya sekarang yang tren traveling gitu ya. Kalian merasa tidak kreatif, ya udah bikin traveling tapi yang seadanya, yang kalian pun ya diri kalian sendiri gitu. Nah terus ini biasanya orangnya nggak kreatif ini biasanya lebih ke diri sendiri gitu, kayak cara ngomong gue nggak kreatif tuh gitu. Nah itu tuh kalau misalnya kayak gitu, kuncinya ketika kalian masuk ke industri, itu kalian jangan menjadi orang lain, tapi kalian jangan juga jadi diri sendiri banget, kayak jangan jadi orang lainnya tuh ya jangan jadi orang lain, jangan niru orang lain gitu. Tapi jangan dari diri sendirinya itu kalian masih di diri sendiri, tapi coba skillnya disamain sama tokoh yang kalian percaya itu. Jadi tadi ya amati, kemudian tiru, tapi modifikasi sesuai dengan karakter kamu. Terus kemudian juga be yourself. Ingat selalu be yourself. Be yourself gitu. Oke, itu menarik banget ya untuk jawaban-jawaban kita tadi dari Anjas. Sudah ada 4 pertanyaan yang kita bacakan hari ini. Well, Jas, karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bacain semua pertanyaan karena benar-benar wow banget. Yang kasih pertanyaan ini luar biasa banyak. Thank you banget nih teman-teman saya creator. Mohon maaf ya nggak bisa bacain satu persatu. Kita terbatas banget waktunya. Tapi mudah-mudahan tadi beberapa pertanyaan ini bisa mewakili keingintahuan kalian. Ya, nanti boleh nanya-nanya juga secara personal nih ke Anjas ya di sosial medianya ya. Oke, nah kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah buka Q&A juga untuk teman-teman Zen Creator, waktunya Jessica harus menepati janji nih. Kita akan mengumumkan nih Jas. Di awal kan tadi kita udah tantang men-challenge untuk teman-teman Zen Creator untuk ikutan survey competition kita di Asus Academy episode kedua. So now kita tuh akan mengumumkan siapa saja
Pemenang. kandidatnya dulu nih. Oke. Siapa saja kandidat dari lomba selfie yang akan nanti kita umumkan satu orang pemenang yang akan mendapat Zenfone Live. Oke. Dan para kandidatnya adalah, aduh penasaran. Ih, keren banget. Ini ada foto-fotonya nih. Wah. Sambil sama kamu fotonya, Jas. Wah. Asik. Ada aku juga. Ih, pakai handphone. Widih. Asik, keren Selfie kan? nih. Ditunjukin langsung dong, hello there. Widih, Widih. handphonenya Xiaomi. Sultan nih kayaknya barusan nih. Ini Sultan tentunya, juga yes. nih. Aduh, Koko, Anyong. Ih, Widih. keren ini aku langsung kasih jempol. Thank you, Kakak. Dan dari semua para peserta kita yang masuk hari ini, pastinya keren-keren banget ya, Anjas. Yes, keren-keren Pasti nih. susah Gila. banget untuk bisa milih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, namun sekali lagi kita harus memilih satu pemenang nih. Dari semua kandidat yang sudah masuk, kami ingin mengucapkan selamat, Anjas. Boleh ya bantuin Jessica? Siap. Kita akan umumkan nih pemenangnya yang mendapatkan satu buah Zenfone Live. Selamat untuk Arafa Saka. Oh, si Opa. Tepuk tangan. Annyeong. Tepuk tangan. Kumaha. Congratulations ya. Arafa Saka, kamu beruntung mendapatkan satu buah Zenfone Live. Silakan untuk boleh mengirimkan klarifikasi diri kamu nih, yaitu nama, kemudian nomor handphone kamu, dan juga hadiah yang kamu menangkan sebagai pemenang untuk selfie competition di chatbox kita. Kita tunggu ya. Nanti kamu akan dihubungi langsung oleh tim Asus Indonesia untuk bisa ngirimin hadiahnya. Dan selamat untuk menikmati hadiah. Wow. Untuk kalian yang mungkin ya just belum beruntung nih untuk di selfie competition kita, gak usah sedih hati, gak usah sedih-sedih deh. Karena pastinya kalau di acara Asus tuh harus happy terus. Karena kita masih punya 3 hadiah keren yang akan kita bagikan dalam door prize kita hari ini. Wow. So, langsung aja yuk kita masuk ke door prize kita. Deg-degan. Ada 3 hadiah, deg-degan kan? Kita akan punya 3 hadiah keren, dan hadiah pertama kita akan mengundi dulu, yaitu satu buah paket eksklusif Asus Pen Parker. Ya. Aduh. Kira-kira hadiahnya gimana? Siapa aja yang dapat? Dan hadiah keduanya nanti akan bisa mendapatkan hadiah satu buah jam tangan Daniel Wellington. Dan hadiah pertama yaitu, boleh ya kasih tepuk tangan kakak dong ya meriah, satu buah Zenfone Max Pro M2. Teman-teman Zen Creator, silakan boleh digosok-gosok tangannya dulu, ya kan? Siapa yang beruntung, doa dulu Kak. Dan kita akan masuk sekarang ke door prize kita, hadiah yang pertama, paket eksklusif Pen Parker bersama dari Asus Indonesia. Yuk, kita acak. Are you ready? Yeah. Diacak. Bilang stop, Jas. 3, 2, 1, stop. Selamat untuk pemenang kita. Yeah, congratulations untuk pemenang kita. Dan selanjutnya untuk hadiah jam tangan Wellington, kita akan acak. Tadi sudah ada Rani Puspita. And stop. Oke, selamat untuk pemenang jam tangan Daniel Wellington. Yang ketiga bareng nih. Dan ketiga bareng-bareng ya. Max Pro M2. 1, 2, 3, stop. Selamat untuk Nur Cahyo. Dan yang kedua adalah selamat untuk Hasri Merinda. Alright, selamat ya untuk ketiga pemenang yang masing-masing mendapatkan hadiah keren dari kita untuk door prize kali ini. Jadi untuk teman-teman para Zen Creator yang menang, silakan untuk boleh memberikan klarifikasi diri. Kita tunggu nih untuk nama, kemudian nomor handphone kamu, dan juga pastinya hadiah yang kamu menangkan. Kirim aja langsung ke chatbox kita. Nah, kalau tadi semua hadiah sudah kita berikan, keseruannya juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Sebelum kita tutup nih, aku mau tanya hal terakhir untuk Anjas. Anjas, boleh nggak kasih tips yang pastinya untuk para teman-teman Zen Creator yang want to starting be a content creator? Silakan. Ya, nggak ada yang baru sebenarnya. Ini recap dari semua yang tadi aku omongin. So, ada 3 hal yang harus kalian patuhi tadi ya. Yaitu know your market, terus know what you want to make, sama yang ketiga konsisten. 3 poin ini tuh poin paling penting untuk kalian ready to go to the industry. Udah itu. Nah, format editing yang tadi gue jelasin, mungkin setahun lagi tidak akan reliable gitu. Tidak akan relevan lagi. Tapi ya untuk sekarang kan lagi naik-naiknya ya gitu. Jadi ya go for this style untuk sekarang gitu-gitu.
Nah, tapi the most important-nya dari semua ini adalah just start it. Jadi Just start it. Oke. Start now. Kalau bisa now ya now. Kalau now itu nggak harus kalian shoot sekarang nggak. Kalau bahasa Inggrisnya sekalang juga gitu ya. Ya, maksudnya ganteng doang bikin konten manggang. Kalau nggak jalan-jalan ya diam di tempat dong. Ya, Oke. intinya adalah kalian create something mulai dari sekarang. Itu aja dari gua sih guys. Mudah-mudahan bermanfaat dan thank you for listening and always out of the box. Oke, thank you so much buat Anjas sama Rita. Keren banget. Dan tadi ingat, langsung mulai aja, start from now dan pastinya be yourself ya. Buat kalian bikin konten yang seru, kenali targetnya kamu itu siapa, kemudian konten apa yang kamu mau buat, dan pastinya tuh jangan lupa untuk kalian juga harus selalu mengingat yang penting adalah konsisten. Ketika konsisten, kamu juga bisa menjaga untuk para viewers kamu untuk bisa menantikan seru apa konten yang bakal kamu kasih. Inilah semua persembahan untuk Asus Academy di episode kedua kita. Memang aduh sedih banget sebenarnya harus berpisah ya Jas ya. Karena rasanya hampir 2 jam ini gak cukup ya untuk kita bahas dengan seluruh tutorial yang bisa diberikan atau sharing oleh Anjas Mardita. Tapi sukses terus Jas untuk project-projectnya untuk tahun-tahun kedepannya. Ditunggu untuk konten-kontennya dan tadi ada sedikit spoiler ya, ada channelnya dengan bahasa Korea yang bakal akan muncul. Dan jangan lupa untuk seluruh teman-teman Zen Creator, selain hari ini di acara Asus Academy episode kedua, kita juga masih punya keseruan lagi yang kita mau ajak untuk teman-teman Zen Creator untuk bergabung nih. Kita masih ada acara bersama dengan ROG besok, yaitu ROG Master Zone yang bisa kalian ikuti dan gabung di jam yang sama, jam 7 malam. Silakan boleh langsung saja mendaftarkan diri di link yang sudah ada. Boleh cek ya di akun sosialnya atau di Instagramnya di Asus Indonesia. Ataupun juga boleh cek di akun sosialnya aku atau mungkin teman-teman boleh langsung nge-link langsung aja untuk daftarkan diri. Karena akan ada hadiah-hadiah keren dan juga ada tamu spesial yang bakal kita hadirkan untuk bisa memberikan insight kepada kalian. Oke, akhir kata saya Jessica William dan saya Anjas Mardita. Dan juga seluruh rekan-rekan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Zen Creator. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Semoga apa yang disampaikan oleh Asus Academy di episode kedua hari ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berguna untuk teman-teman Zen Creator untuk lebih kreatif dan lebih produktif di masa pandemik ini dan di masa-masa selanjutnya bersama dengan produk-produk Asus. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Keep safe and stay healthy. Bye-bye.